Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai berita yang menggemparkan buat fans DC, terutama untuk fans Batman. Yang kemarin udah ada berita yang mengatakan bahwa Robin versi Dick Grayson akan muncul di film The Batman 2 karya Matt Reeves yang akan siap tayang pada tahun 2025 mendatang. Waduh, ini juga aja gue kaget sih ketika denger hal ini, mengingat Bruce Wayne versi Robert Pattinson ini masih di tahun keduanya sebagai vigilante alias Batman. Makanya gue langsung mikir, anjir kok cepet banget dia mau bikin Bat Family-nya. Nah, kita akan bahas semuanya di video kali mengenai sosok Dick Grayson versi Robin pertama seperti apa dan bagaimana kemunculannya di film The Batman 2 kalau misalkan ini akan terjadi, karena ini memang masih rumor ya, tapi kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Yoi, akhirnya kita mendapatkan sebuah berita bahwa Dick Grayson alias Robin generasi pertama akan muncul di film The Batman kedua. Kalau kita udah ngomongin Robin ya, kita udah tahu ya ada berbagai macam Robin yang ada dalam DC Universe. Ada Dick Grayson, ada Jason Todd, ada Tim Drake. Bahkan yang paling kita tunggu-tunggu kemunculannya di versi live action yang akan digarap oleh James Gunn itu adalah Damian Wayne yang merupakan Robin generasi keempat, dan juga dia adalah anak kandung dari Bruce Wayne dan juga Talia al Ghul. Nah, kalau kita udah bahas mengenai Robin Dick Grayson ya, kita tahu bahwa kisahnya sangat-sangat kelam di dalam DC Comics. Mengingat dia tuh adalah seorang akrobatik yang dimana dia memiliki sirkusnya sendiri, yaitu namanya Grayson Circus, yang dimana kedua orang tuanya dibunuh oleh seorang mafia yang bernama Tony Zuko. Nah, setelah kematiannya itu, akhirnya Dick Grayson yang saat itu masih kecil, berumur 13 tahun, dia diasuh oleh Bruce Wayne. Karena pada saat acara itu, Bruce Wayne melihat kejadian itu di depan kedua matanya, yang dimana kedua orang tuanya ditembak mati oleh seorang mafia yang saat itu dikejar-kejar oleh kepolisian Gotham, yaitu Tony Zuko. Nah, sejak saat itulah Dick Grayson akhirnya dipungut oleh Bruce Wayne untuk menjadi anaknya, dan dia dilatih keras oleh Bruce Wayne untuk menjadi seorang vigilante yang akan siap membasmi kejahatan yang ada di kota Gotham, yaitu sebagai Robin. Nah, seperti itu ya, makanya bisa bilang Dick Grayson di dalam komik di situ ya semua orang udah tahu Pak ya. Nah, kalau kita udah sambungkan kepada film The Batman karya Matt Reeves yang dimana itu masih tahun keduanya Batman, ya literally dia masih belajar Pak ya, dia masih berusaha untuk menjadi The Dark Knight yang dikagumi oleh banyak orang, bahkan ditakuti oleh semua para gangster yang ada di kota Gotham. Nah, sepertinya gue udah mulai nangkep nih dari mana kemunculan Robin versi Batman Pattinson ini akan muncul. Nah, kita udah tahu ya bahwa di awal-awal di film The Batman itu yang dimana kejadian pembunuhan wali kota Don Mitchell yang dibunuh oleh The Riddler, itu ada anaknya yang merasa terpukul karena kematian ayahnya yang dibunuh oleh The Riddler. Nah, itu ada scene ketika Batman dan juga Jim Gordon ketika mereka lagi berusaha menginvestigasi kejadian itu, dia melihat bahwa ada anak dari Don Mitchell yang merasa terpukul atas kematian ayahnya. Karena kita udah tahu ya bahwa scene itu udah memberikan sebuah kesan bahwa inilah Robin yang akan dimunculkan dalam Batman versi Robert Pattinson ini ya. Meskipun namanya bukan Dick Grayson ya, karena yang gue lihat ini kan namanya Don Mitchell, jadi nama Grayson mungkin akan diganti. Kita belum tahu nama anak ini siapa karena belum ada kejelasan apa-apa mengenai nama anak ini ya. Tapi bisa kita simpulkan bahwa ini adalah Robin pertama yang akan diangkat oleh Matt Reeves di film The Batman kedua nanti, seperti itu. Meskipun namanya bukan Dick Grayson ya, tapi kita yang masih bingung adalah bagaimana timeline yang ada di film The Batman kedua ini. Apakah time skip 5 tahun kah, atau time skip selama beberapa bulan aja kah? Karena kita tahu ya kondisi Gotham sekarang yang ada di film The Batman karya Matt Reeves ini, kota itu sudah
sudah mulai tenggelam. Bahkan karena ulah The Riddler, itu semua kota itu udah mulai banyak banget korban jiwa dan mereka sedang dievakuasi oleh pemerintah Gotham dan juga wali kota Bella Rays. Nah, maka itu gue bisa bilang kayaknya untuk Robin muncul di sini seperti bisa aja ya, mengingat dia udah melihat kondisi Gotham itu udah mulai kacau dan itu akan menginspirasi dia untuk menjadi sang vigilante Gotham selanjutnya. Dan kemungkinan dia akan cari tahu siapa sih Batman yang udah menjadi penyelamat kota ini. Nah, kemungkinan itulah yang akan diangkat oleh Matt Reeves di dalam film The Batman ini ya, seperti itu. Mungkin ya, karena gue juga belum tahu apakah ini beneran anaknya wali kota Don Mitchell yang akan menjadi Robin, atau bisa jadi Bruce Wayne akan bertemu langsung dengan Dick Grayson langsung dari versi komiknya. Mungkin ya, karena kemungkinan di film The Batman 2 akan memiliki time skip sekitaran 2 tahun atau 3 tahun mungkin ya, yang dimana Batman-nya pastinya dong dia udah menjadi vigilante yang pro, bahkan semua orang-orang udah gak asing lagi dengan nama Batman ini, dan namanya pasti bukan Vengeance lagi ya, yang dimana di film The Batman pertama aja dia udah memperkenalkan dirinya sebagai Vengeance. Nama Batman sendiri ini masih kurang akur di hadapan para warga kota Gotham. Makanya setelah dia udah menjadi penyelamat di akhir ending di film The Batman, ya dia udah ya namanya sebagai Batman bukan sebagai Vengeance, karena nama Vengeance itu udah merasa udah memberikan semua orang-orang yang berusaha untuk menjadi seperti dirinya tapi dengan cara yang salah, seperti itu Pak. Makanya bisa dibilang ya nama Batman udah menjadi nama harapan, simbol harapan di kota Gotham ya, seperti itu. Nah, kemungkinan besar kalau misalkan mereka mau mengangkat Dick Grayson yang asli dalam versi komiknya, bisa-bisa aja yang dimana Batman ini pasti udah mulai pro dong, mungkin di tahun ketiganya kek atau di tahun keempatnya kek mungkin ya. Sebenarnya pembunuhan kedua orang tua Dick Grayson itu terjadi di sirkus itu, yang dimana ketika kedua orang tua ini sedang melakukan aksinya dan Dick Grayson yang saat itu sedang berusaha untuk menunggu gilirannya, tiba-tiba Tony Zuko yang saat itu menerobos masuk ke dalam sirkus karena dia itu lagi dikejar-kejar oleh kepolisian kota Gotham. Karena dia panik, langsung dia nembak kedua orang tua Dick Grayson yang sedang bergelantungan di atas. Maka saat itulah Dick Grayson langsung memutuskan untuk mencari siapa sosok Tony Zuko ini ya, dengan bantuan Bruce Wayne yang saat itu dia udah tahu bahwa Bruce Wayne adalah Batman karena dia udah dilatih habis-habisan oleh Bruce sebagai sang vigilante, seperti itu ya. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana kisah Dick Grayson paling kelam ketika dia dilatih habis-habisan oleh Bruce Wayne, kalian bisa tonton aja di series Titans season pertama sampai season kedua, ya dimana hubungan antara Bruce Wayne dan Dick Grayson saat itu memang lagi panas-panasnya. Karena kalau kita udah baca komiknya, alasan Dick Grayson itu udah keluar sebagai Robin karena dia itu merasa bahwa selama dia menjadi Robin, dia itu ada di bayang-bayangnya Batman, dia nggak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu dia keluar dari Bat Family dan memutuskan untuk menjadi vigilante tunggal yang bernama Nightwing. Tapi sebelum dia menjadi Nightwing, dia membentuk sebuah tim superhero kecil yang bernama Teen Titans yang beranggotakan Starfire, Raven, dan juga Beast Boy. Nah itu kisahnya bisa kalian tonton aja di series Titans yang udah memakan 4 season lamanya ya, seperti itu. Dan itu bisa kalian tonton aja di HBO Go. Oke, balik lagi kepada kisah Dick Grayson. Nah, itulah teori gue, kalau misalkan Dick Grayson akan hadir beneran di film The Batman, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah anaknya Tom Mitchell yang akan menjadi Robin, atau bisa jadi Dick Grayson yang asli lah yang akan muncul di film The Batman kedua. Mungkin settingnya ada di sirkus yang mungkin, atau bisa jadi Dick Grayson yang bakal diceritakan lebih berbeda mungkin, karena kan ini kan sebagai adaptasi baru ya. Jadi kemungkinan Matt Reeves yang udah tahu blueprint Batman banget, dia akan memberikan sebuah audience baru mungkin untuk Dick Grayson, karena mungkin kisah Dick Grayson itu udah mainstream, udah banyak banget orang yang tahu. Jadi kemungkinan akan sedikit dirubah oleh Matt Reeves, seperti itu Pak ya. Nah, kalau dari gua sendiri sih, gua lebih suka kalau yang menjadi Robin itu adalah si anaknya Tom Mitchell. Karena apa? Hubungan Batman dan juga anak ini sebenarnya udah mulai kebangun sejak di awal opening film The Batman, ketika Batman sedang mencari tahu bagaimana kematian sang Don Mitchell ini ketika dia sudah dibunuh oleh The Riddler. Dan kalau kalian masih ingat, ada scene ketika Batman dan juga anak ini mereka tuh saling bertatap-tatapan yang menandakan bahwa kayaknya ini adalah Robin untuk masa depan di film Batman karya Matt Reeves ini. Dan gak cuma satu scene itu aja, ada juga scene ketika pemakaman Don Mitchell di sebuah gereja sebelum The Riddler itu meneror gereja itu, yang dimana Bruce Wayne saat itu melihat
ke anak kecil itu yang bisa dibilang tatapannya juga sangat sedih. Nah, karena apa? Karena si Bruce Wayne ini juga pernah mengalami masa-masa itu ketika kedua orang tuanya terbunuh oleh seorang perampok yang bernama Churchill, seperti itu ya. Makanya saat itu ketika Bruce Wayne melihat itu ya, dia merasa apa yang udah dia pernah alami kejadian juga kepada anak ini. Maka saat itu dia akan memungut anak ini untuk menjadi sang vigilante seperti dia, karena dia sadar bahwa dia nggak bisa menjadi vigilante sendiri. Dia butuh bantuan, dia butuh seorang tim. Makanya dia akan membuat tim ini sendiri dengan adanya sosok Robin pertama ini. Dan gue bisa asumsikan bahwa itu adalah anaknya si Don Mitchell, karena building up-nya sudah kebangun sejak di film pertama. Dan kayaknya itu disengaja oleh Matt Reeves agar supaya pembangunan Robin yang akan dia bikin di universe yang dia bangun ini itu adalah Robin yang berbeda, tapi dia ambil inspirasinya dari sosok Dick Grayson yang udah pernah kita lihat dalam versi komiknya, seperti itu Pak ya. Kalau misalkan Robinnya berbeda ya, tapi kalau misalkan Robinnya masih sama, Dick Grayson yang benar-benar namanya adalah Dick Grayson, ya oke, nggak masalah. Karena memang kan film The Batman kedua kan masih digarap naskahnya. Apalagi kita udah dapat berita bahwa WGA Strike ini aja ini masih berjalan di Amerika. Bahkan semua industri perfilman lagi masih gencar-gencarnya nge-cancel semua project Pak. Waduh, ini jangan sampai The Batman kedua ini bakal kena juga. Makanya kita harapkan The Batman kedua ini bisa menjadi project sequel Matt Reeves yang sangat sukses. Dan gue juga doakan agar supaya film ini tidak kena cancel atau tidak kena pengunduran tayang, karena sayang banget kalau film ini akan kena undur-undur lama. Dan alhasil kita sebagai fans juga udah kehilangan hype dengan film The Batman ini, seperti itu. Apalagi gue juga penasaran banget dengan kostum Robinnya seperti apa yang akan digarap, mengingat Matt Reeves ini adalah orang yang sangat-sangat kreatif banget untuk menggarap universe Batman. Mengingat kita udah dapat berbagai macam portfolio dia untuk mengangkat kisah Batman di versi animasi, apalagi kalau dia tuh udah pernah terlibat dalam Batman di animated series tahun 1992 yang saat itu masih dibintangi oleh Kevin Conroy sebagai voice aktornya Bruce Wayne alias Batman. Matt Reeves itu kalau soal universe Batman dia tuh udah hatam banget ya, dan gua sangat penasaran banget bagaimana kostum yang akan digarap oleh Matt Reeves untuk Robin pertama ini. Apakah kostum Robinnya seperti kayak di Batman v Superman Dawn of Justice karya Zack Snyder, mengingat itu adalah kostum Robin yang gua harapkan itu ada kisah di baliknya. Tapi karena saat itu nggak ada scene flashback yang dia dibunuh oleh Joker, ya literally kita belum tahu bagaimana scene kematiannya. Nah seperti itu, makanya mungkin kostumnya akan mengambil inspirasi dari situ, atau mereka bisa ambil inspirasi juga dari Robin versi Titans live action. Ya bisa jadi, jadi ada banyak banget referensi. Tapi semoga aja kostumnya bagus, dan juga bagaimana building up-nya antara Bruce Wayne dan juga Dick Grayson atau anak dari Don Mitchell ini, kalau misalkan ini kejadian ya. Wow, gua nggak sabar banget sih melihat Robin versi Dick Grayson akan hadir di film The Batman kedua. Nah seperti itu, jadi fokusnya nggak cuma sebagai detektif doang, tapi akan melatih si Dick Grayson ini untuk menjadi sang vigilante seperti Bruce Wayne ini. Seperti, jadi ya udah kayak bapak anak. Nah seperti itu Pak ya. Oke, itu cuma mengenai teori dan juga breakdown gua untuk kemunculan Robin yang akan siap hadir di film The Batman kedua kalau misalkan ini udah terjadi ya. Nah sekarang giliran kalian deh. Kalau kalian gimana ya udah mendapatkan berita mengenai Robin yang akan muncul di film The Batman kedua nanti? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Push Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!